Subbab 6. Tempat bermula dan tempat kembali dalam perspektif surat Qaf. A'iza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab atau catatan yang terpelihara baik. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Quran Surat Qaf ayat 3-5. A. Hakikat kebangkitan menurut Al-Quran. Perhatikanlah bagaimana surat Qaf ini menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan dan mengembalikan jasad makhluknya, baik jasad orang yang taat maupun jasad orang-orang yang durhaka dengan kondisi yang sama sewaktu berada di dunia dulu. Lalu, Allah memberinya kenikmatan atau justru mengazabnya dengan siksaan. Demikian pula dengan rohnya. Rohnya juga akan dibangkitkan dengan kondisi yang juga sama sewaktu di dunia dulu. Allah akan memberi kenikmatan kepada roh yang beriman dan menjatuhkan siksaan kepada roh yang kafir. Dalam hal ini, Allah tidak menciptakan roh baru yang berbeda dengan roh di dunia dulu. Pendapat berbeda justru dikemukakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui hakikat hari kebangkitan yang pernah diberitakan oleh para rasulnya. Mereka mengatakan bahwa Allah akan menciptakan roh baru yang berbeda dengan roh di dunia dulu, lalu memberinya kenikmatan atau siksaan. Mereka juga mengklaim bahwasanya Allah menciptakan tubuh lain yang sama sekali berbeda dengan tubuh kita semasa hidup di dunia dulu. Pada tubuh baru itulah kenikmatan ataupun siksaan akan diberikan. Menurut mereka, roh bukanlah esensi tubuh, dan karena itulah Allah menciptakan roh yang berbeda dengan roh di dunia dulu, dan menciptakan tubuh yang berbeda dengan tubuh di dunia dulu. Pendapat tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul, bertentangan dengan petunjuk yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, bahkan berseberangan dengan kitab-kitab suci Allah Azza wa Jalla lainnya. Pendapat tersebut sebenarnya merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Lebih dari itu, pendapat tersebut hanyalah replika dari ucapan para pendusta yang mengingkari hari kebangkitan. Sebenarnya orang-orang itu tidak menyangkal bahwa Allah kuasa untuk menciptakan tubuh lain selain tubuh ini, baik untuk diazabnya ataupun diberinya nikmat. Bagaimana mungkin mereka menyangkal hal itu sementara mereka telah menyaksikan proses penciptaan anak manusia yang melalui beberapa tahapan. Dengan kekuasaan seperti ini, setiap waktu Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mencipta tubuh dan roh yang berbeda dengan jasad-jasad yang telah hancur. Mereka hanya merasa heran bila akan dibangkitkan dengan jasad yang sama ketika berada di dunia dulu untuk menerima balasan. Karena itu mereka mempertanyakan, A'iza mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lamab'utsun. Apabila kami telah mati, menjadi tanah dan tulang berulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Quran Surat As-Saffat ayat 16. Mereka juga menyaksikannya dengan mengatakan, Dzalika raj'un ba'id. Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Surat Qaf ayat 3. Seandainya mereka berpikir, apabila balasan ditimpakan kepada tubuh lain selain yang dimiliki manusia sekarang ini, tentu yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai pembangkitan dan pengembalian, tetapi permulaan atau penciptaan baru. Jika penciptaan baru yang terjadi, maka firman Allah, Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Surat Qaf ayat 4. Tidak memiliki makna yang signifikan, padahal Allah menjadikan firman-Nya ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang tersirat, yaitu dapatkah Allah mengurai kembali semua anggota tubuh hamba-Nya yang telah bercampur dengan tanah hingga mengubahnya menjadi zat yang utuh. Allah pun memberitahu bahwa Dia mengetahui setiap gumpal daging, pecahan tulang belulang dan helai rambut mereka yang telah ditelan bumi. Maka sebagaimana Allah mengetahui secara detail semua bagian itu,
Tentunya Allah juga kuasa untuk menyatukan dan menghimpunnya kembali setelah sebelumnya organ-organ yang mati itu berserakan. Bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa untuk menyusun bagian-bagian itu kembali dan menjadikannya makhluk yang baru. Dan Allah menetapkan peristiwa kebangkitan dan kembalian itu seiring dengan penyebutan ilmu, kekuasaan, dan hikmahnya yang sempurna. Kesimpulannya, seluruh syubhat atau kerancuan yang dikemukakan orang-orang yang mengingkari kebangkitan tersebut didasarkan pada 3 alasan. 1. Bercampurnya anggota tubuh mereka dengan tanah, sehingga tidak mungkin lagi dapat dibedakan antara unsur-unsur tubuh seseorang dan benda lainnya. 2. Kemahakuasaan Allah tidak ada hubungannya dengan kebangkitan dan pengembalian tubuh yang mati tersebut. 3. Pengembalian tubuh itu adalah perkara yang tidak berfaedah, sebab hikmah dari fakta penciptaan menurut manusia untuk tumbuh setahap demi setahap. Demikianlah siklus yang berlaku. Setiap kali binasa satu generasi, muncullah generasi selanjutnya. Adapun membinasakan semua jenis manusia, kemudian mereka dihidupkan kembali, yang demikian itu tidak mengandung hikmah apa-apa. B. Pijakan dalil tentang hari kebangkitan. Dalil-dalil di dalam Al-Quranul Karim tentang adanya pembangkitan kembali manusia dibangun atas 3 dasar penting. 1. Penetapan kesempurnaan ilmu dan pengetahuan Allah Azza wa Jal. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam jawaban Allah terhadap orang yang bertanya, "May yuhyil izama wa hiya ramim?" Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Demikian pula dalam firman-Nya, wa innas sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim. Dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Rabbmu Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Surat Al-Hijr ayat 85-86. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, qad alimna ma tanqusul a'du minhum. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Surat Qaf ayat 4. Penetapan 2. Penetapan kesempurnaan kemampuan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, yaitu jasad mereka yang sudah hancur itu. Surat Yasin ayat 81. Dan firman-Nya, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Surat Al-Qiyamah ayat 4. Begitu pula firman-Nya, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sungguh Allah Dialah yang hak, dan sungguh Dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Hajj ayat 6. Allah Azza wa Jalla juga menggabungkan pengetahuan dan kemampuan atau kekuasaannya sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, yaitu jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Surat Yasin ayat 81. 3. Kesempurnaan hikmahnya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Surat Ad-Dukhan ayat 38. Dan firman-Nya, wa ma khalaqanas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Surat Shad ayat 27. Serta firman-Nya, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Surat Al-Qiyamah ayat 36. Juga firman-Nya, afahasibatum annama khalaqnakum
abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haqq. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenarnya. Surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Demikian pula firman-Nya. Am hasiballadzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Surat Al-Jathiyah ayat 21. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kebangkitan kembali manusia merupakan perkara yang tidak mungkin diingkari baik secara akal maupun syariat. Kesempurnaan Allah sebagai Rabb dan kesempurnaan asma serta sifat-sifatnya itulah yang menentukan dan memastikan terjadinya kebangkitan itu. Maha suci Allah dari apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang mengingkari kebangkitan kesempurnaan. Allah pun terlepas dari semua sifat cacat dan sifat kekurangan. Selanjutnya Allah memberitahukan bahwa ketika orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu mendustakan kebenaran ini, mereka berada dalam keadaan kacau balau. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, fahum fi amrim marij. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Surat Qaf ayat 5. Yakni kehidupan mereka menjadi kacau, tidak memperoleh manfaat apa-apa. Subbab 7. Tahayudullah melalui perenungan terhadap alam. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun, dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman yang indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Surat Qaf ayat 6-8. Selain itu, Allah Azza wa Jalla mengajak seluruh manusia agar memperhatikan alam bagian atas, yaitu langit. Bagaimana bentuk bangunannya, bagaimana cara pengangkatannya ke atas, kerataannya, keindahannya, dan kerapatannya. Surat Qaf ayat 6. Lalu Allah Azza wa Jalla mengajak mereka untuk memperhatikan alam bagian bawah, yaitu bumi. Bagaimana dia menghamparkan dan membentangkannya karena suatu hikmah yang dikehendakinya. Juga bagaimana dia mengokohkannya dengan gunung-gunung, menciptakan berbagai manfaat di dalamnya, dan menumbuhkan berbagai tumbuhan yang indah, yang tidak sama rupa, warna, ukuran, manfaat, dan karakteristiknya. Surat Qaf ayat 7. Semua itu merupakan pelajaran bagi setiap hamba Allah yang tunduk kepadanya. Jika ia mau merenungi dan memperhatikan semua itu, niscaya ia akan terbayang di benaknya dalil yang menunjukkan kepada tauhid dan hari kebangkitan manusia, sebagaimana yang diberitakan para Rasul Allah. Orang yang memperhatikan hal tersebut, mula-mula ia akan merenungi peringatannya, baru kemudian mengingatnya. Sungguh pencapaian semacam ini hanya dapat diperoleh oleh seorang hamba yang taat kepada Allah dengan segenap hati dan anggota tubuhnya. Surat Qaf ayat 8. Subbab 8. Tamsil kebangkitan melalui rezeki. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Dan dari langit kami
Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Surat Qaf ayat 9-11. Kemudian Allah Azza wa Jal mengajak manusia untuk merenungi unsur terpenting dari rezeki, makanan pokok, pakaian, kendaraan, dan perkebunan mereka, yaitu air yang diturunkannya dari langit dan yang dibuatnya penuh berkah. Dengan air itulah Allah menumbuhkan buah-buahan yang beraneka warna dan rasa di perkebunan mereka. Ada yang berwarna putih dan ada pula yang berwarna hitam, merah, atau kuning. Ada yang rasanya manis dan banyak pula yang rasanya masam. Allah menjelaskan semua itu berikut ragam dan jenisnya. Allah juga menemukan dengan air berbagai biji-bijian dengan jenis, warna, manfaat, macam, ciri, bentuk, dan ukuran yang berbeda antara satu sama lainnya. Surat Qaf ayat 9. Selanjutnya Allah menyebutkan perihal pohon kurma secara khusus. Surat Qaf ayat 10. Alasannya tidak lain karena di dalamnya terkandung banyak pelajaran dan petunjuk yang jelas bagi seseorang yang mau merenungi ayat berikut. Fa'ahya bihil a'udhu ba'da mautiha. Lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 5. Oleh sebab itu pula dia mengaitkan hal itu dengan firman-Nya. Kadzalikal huruj. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Surat Qaf ayat 11. Maksudnya sebagaimana dikeluarkannya buah-buahan, makanan pokok dan biji-bijian dari bumi ini, maka seperti itu pula kami dibangkitkan dari dalam tanah setelah kamu dikubur. Perbandingan dan contoh-contoh seperti ini di dalam Al-Quran telah kami terangkan di beberapa pembahasan dalam kitab Al-Ma'alim. Yang dimaksud ialah kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Penulis menyebut karyanya ini dengan nama tersebut, yakni Al-Ma'alim, pada beberapa bahasan dalam kitab-kitab beliau. Salah satunya pada pembahasan kita kali ini. Begitu pula dalam kitab Ighatsatul Lahfan bab 1 halaman 22 dan juga At-Tibyan fi Aqsa Mil Quran halaman 146. Pemberian nama itu sesuai dengan yang diungkapkan para penulis biografi Ibnul Qayyim, seperti As-Safadi dalam kitabnya Al-Wafi bil Wafiyat bab 2 halaman 271. Lihat pula Ibnul Qayyim Hayatuhu wa Atharuhu halaman 214 karya Syekh Bakar Abu Zaid. Adapun pembahasan yang dimaksud oleh penulis adalah pembahasan atau bab yang terdapat dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in bab 1 halaman 130 sampai 227. Kitab itu boleh saja diijaz dengan lafaz A'lamul Muwaqqi'in, yakni bisa menggunakan fathah atau kasroh pada huruf hamzahnya. Kemudian sama-sama mempunyai arti yang benar menurut kaidah bahasa Arab. Di dalam buku itu kami menjabarkan rahasia-rahasia dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik darinya. Subbab 9. Pendustaan terhadap para rasul dari masa ke masa. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumu Tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul, dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Surat Qaf ayat 12-14. Sesudah itu Allah Azza wa Jalla beralih untuk menetapkan nubuwah atau kenabian dengan cara yang sangat lugas, singkat, serta jauh dari kerancuan dan keraguan. Dia Azza wa Jalla memberitahukan tentang diutusnya beberapa rasul kepada kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, dan kaum Fir'aun, lalu mengabarkan pendustaan mereka terhadap para rasul tersebut. Karena itu Allah membinasakan mereka dengan berbagai bentuk kebinasaan. Demikianlah Allah menetapi ancamannya kepada orang-orang durhaka itu sebagaimana yang disampaikannya melalui para rasul. Surat Qaf ayat 12-14. Demikianlah penjelasan
Allah mengenai nubuwah para rasulnya dan nubuwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosoknya mengabarkan kisah umat-umat terdahulu tanpa mempelajari dari seorang guru dan tanpa membacanya dari sebuah kitab. Tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mampu memberitahukan semua itu secara terperinci dan sesuai dengan pemberitaan ahlul kitab. Tidak ada sangkaan yang muncul atas pernyataan-pernyataan di atas, melainkan sanggahan penuh dengan kebohongan dan keangkuhan dari orang-orang yang mengingkari perkara-perkara pasti tersebut, bahwa semua itu bukanlah apa-apa, dan atau semua peristiwa dan bencana yang menimpa umat yang mendustakan para rasul itu juga menimpa umat lainnya. Orang yang menyatakan sanggahan tersebut sebenarnya sadar bahwa dirinya telah berdusta dan mengada-ngada. Orang itu sadar telah mengingkari kenyataan yang disaksikan oleh mata dan bukti sejarah yang telah dinukilkan dari masa ke masa. Dengan demikian, penyangkalannya itu sama halnya dengan penyangkalan atas keberadaan raja-raja, ulama-ulama, serta negeri-negeri yang masyhur. Subbab 10. Makna kata i'ya dalam surat Qaf. Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labasi min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Surat Qaf ayat 15. Pada ayat ini Allah mengulangi lagi penegasan tentang kebangkitan kembali. Dalam bahasa Arab terdapat ungkapan ayyabihi. Lihat Al-Muhit halaman 1697 dan Mudduror bab 18 halaman 418 karya Al-Biqai yang biasa diucapkan kepada orang yang lemah atau tidak mampu mengerjakan sesuatu. Adapun kata ayya pada kalimat ayya fulanu bihadzal amri artinya adalah fulan lemah atau tidak mampu lagi melakukan suatu perkara. Kata ini juga digunakan dalam syair, misalnya pada syair berikut. Ayyubi amrihim kama ayyat bibaydoti hal hamamah. Mereka letih dengan urusan mereka seperti burung dara yang letih mengerami telurnya. Di antaranya pula pada firman Allah, walam ya'ya bi khalqihinna, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya. Surat Al-Ahqaf ayat 33. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa maksud ayat ke-15 dari surah Qaf ini ialah apakah Allah lemah? Seperti itu pula yang diterangkan oleh Muqattil. Menurutku Ibnul Qayyim rahimahullah, penafsiran demikian merupakan penjelasan berdasarkan konsekuensi dari makna yang sesungguhnya, sebab makna lafaz ini di dalam bahasa Arab lebih umum daripada sekadar lemah. Orang Arab mengatakan a'yani an a'rifa kaza wa ayitu bihi, yang artinya aku tidak dapat memahami hal ini, yaitu apabila ia tidak mendapatkan petunjuk tentang permasalahan yang sebenarnya, konsekuensinya ia tidak mampu mengetahui dan menjangkaunya. Anda dapat juga mengatakan a'yani dawa'uk, yang artinya aku dibuat payah oleh obatmu, yakni apabila Anda tidak mendapatkan petunjuk tentang khasiat obat itu dan tidak mengetahui resepnya. Ungkapan semacam ini menunjukkan konsekuensi makna yang sama, yaitu lemah. Mengenai bait syair yang dijadikan dalil penguat untuk makna ini, sebenarnya burung dara itu tidak letih dalam mengerami telurnya, namun apabila hendak bertelur, ia mengalami kepayahan karena tidak mengetahui tempat untuk melepaskan telurnya. Burung ini pun berputar-putar, terbang ke sana kemari hingga menemukan tempat yang cocok. Setelah bertelur, burung dara ini kembali kepayahan karena tidak mengetahui tempat untuk memelihara dan menempatkan anaknya agar tidak terjamah hewan pemangsa. Akibatnya ia terpaksa memindahkannya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sejak awal burung dara itu kebingungan mencari lokasi ideal untuk menaruh telurnya. Kemudian bait syair ini menjadi tamsil bagi manusia yang kepayahan oleh urusannya sendiri. Tidak tahu dari mana ia harus mulai mengatasi masalahnya dan bagaimana ia harus menyelesaikannya. Jadi kata i'yaun pada ayat di atas bukan berarti lebih seperti dugaan orang yang tidak mengetahui tafsir Al-Quran. Bahkan makna letih ini dinyatakan tidak termasuk dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dijelaskan di bagian akhir-akhir
Surah Qaf ayat 38, yaitu firman-Nya, wa ma massana mil lugub, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Sesudah mengulangi penyebutan kebangkitan manusia di akhirat, Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa balhum fi laisim min khalqin jadid, bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Surat Qaf ayat 15. Maksudnya mereka masih meragukan apakah mungkin seluruh makhluk dapat dihidupkan kembali layaknya ciptaan yang baru, padahal Allah telah mengingatkan orang-orang itu dengan salah satu bukti konkret yang menunjukkan kekuasaan dan rububiyahnya, di samping menunjukkan kebenaran kebangkitan tersebut, yaitu ihwal penciptaan manusia. Penciptaan manusia ini merupakan bukti terkuat yang dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan tauhid dan kebangkitan kembali. Dari mana yang lebih jelas daripada bentuk dan susunan tubuh manusia? Perhatikanlah kejadiannya, mulai dari organ tubuhnya, kemampuannya, sifat-sifatnya, daging dan tulang belulangnya, urat-uratnya, saraf-sarafnya, hatinya, rongga-rongga badannya, panca inderanya, ilmu pengetahuannya, hingga kehendak dan hasil karyanya. Semua itu berasal dari setetes mani. Apabila seorang hamba mau bersikap adil terhadap Rabb-Nya, maka perenungannya tentang dirinya sendiri sudah cukup menunjukkan adanya kebangkitan kembali. Bahkan seharusnya ia menjadikan dirinya sebagai dalil atas kebenaran segala hal yang disampaikan oleh para rasul tentang Allah, juga tentang asma dan sifatnya. Selanjutnya Allah memberitahukan bahwa ilmunya meliputi diri setiap hamba, karena itu dia mengetahui apa yang terbetik di dalam hati manusia. Dia pun memberitahukan tentang kedekatannya dengan sang hamba melalui ilmunya yang meliputinya, sampai diungkapkan bahwa melalui kekuasaan dan ilmunya dia lebih dekat kepada hamba daripada urat lehernya sendiri. Guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan, yang dimaksud kami dalam ayat dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, Surat Qaf ayat 16 adalah malaikat kami. Hal ini sebagaimana firman-Nya, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Surat Al-Qiyamah ayat 18. Maksudnya apabila utusan kami Jibril telah membacakan Al-Quran itu kepadamu. Bahkan penafsiran di atas ditunjukkan oleh ayat sebelumnya. Idh yatalaqal mutalaqqiyan. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Surat Qaf ayat 17. Jelas bahwa Allah mengaitkan konteks dengan keberadaan dua malaikat. Seandainya yang dimaksud adalah kedekatan zat Allah, pastilah kedekatan itu tidak dikaitkan dengan waktu keberadaan dua malaikat tersebut. Dengan demikian, ayat ini tidak dapat dijadikan hujjah yang menguatkan paham hululiyah dan mu'attilah. Paham hululiyah adalah paham yang mengklaim bahwa sang pencipta menitis di tubuh makhluk. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Suci dari ucapan mereka ini, sedangkan golongan Mu'attilah adalah golongan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah serta menganggap bahwa asma-asma'nya tidak mempunyai hakikat apapun. Maka kita berlindung kepada Allah dari kesesatan dan seruan orang-orang yang sesat.